Oke, sebelumnya kita sudah sedikit banyaknya mencoba untuk menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor kita, dan mungkin kita akan praktekkan beberapa hal seperti pada saat kita ingin membuka suatu folder project langsung tanpa membuka Visual Studio Code terlebih dahulu, kita bisa melakukannya dengan cara klik kanan pada folder tersebut dan terdapat pilihan Open with Code. Mungkin kita bisa praktekkan di sini. Kita buka, maka akan muncul seperti ini. Oke, dan yang kali ini kita akan bahas adalah bagaimana menggunakan extension untuk membantu text editor kita agar lebih nyaman digunakan. Salah satunya mungkin kita bisa mengubah icon atau tampilan di sini terlebih dahulu. Misal teman-teman bisa lihat di sini terdapat menu extension, dan untuk menggunakan extension teman-teman wajib terhubung dengan internet. Dan di sini bisa diperlebar. Bisa teman-teman lihat di sini juga terdapat informasi. Semisal kita ingin mengubah icon, mungkin menggunakan material icon di sini. Nah, jika kita klik, maka terdapat informasi detail dari extension tersebut, fungsinya untuk apa, dan bisa teman-teman lihat di sini untuk mengubah beberapa icon dari file yang sedang kita buka. Semisal untuk JavaScript akan muncul simbol JS seperti ini, bukan sekedar teks atau icon seperti ini, jadi lebih menarik. Dan untuk cara instalasinya, di sini terdapat tombol install. Jadi teman-teman bisa klik saja dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, di sini instalasinya sudah selesai. Tinggal kita pilih untuk mengaktifkan atau tidak. Kita bisa pilih material icon them. Oke, kita sudah aktifkan, dan jika teman-teman lihat di sini maka akan berubah. Baik tampilan folder juga lebih jelas. Di sini menandakan bahwa terdapat folder, dan di sini terdapat beberapa file. Untuk CSS, JavaScript, HTML memiliki icon yang berbeda-beda. Dan untuk menonaktifkannya teman-teman mudah sekali, bisa kembali lagi ke extension yang teman-teman install dan terdapat pilihan disable. Jadi pada saat kita disable, maka kita kadang memerlukan reload untuk memberikan efeknya. Mungkin kita bisa reload. Mungkin bisa teman-teman lihat settingannya, iconnya kembali lagi ke semula, dan jika kita aktifkan lagi, kita cukup enable saja. Dan pastikan untuk menginstal extension, teman-teman terhubung dengan internet. Oke, dan salah satunya juga extension ini memiliki pilihan atau banyak sekali variasi yang bisa kita coba. Mungkin kita bisa lihat di bagian recommend, atau kita bisa search di sini. Semisal yang ingin kita gunakan adalah pada saat mengedit file HTML, maka bisa kita jalankan ke dalam browser. Jadi jika terdapat perubahan, maka akan segera merefresh secara otomatis untuk melihat hasilnya melalui browser. Di sini teman-teman bisa cari terdapat live server, di mana fungsinya adalah untuk menjalankan file HTML agar lebih real time pada saat terjadi perubahan, atau bisa kita sebut sebagai hot reload. Di sini kita coba install. Oke, sudah selesai. Dan untuk mengaktifkannya live server ini, bisa teman-teman kembali lagi ke Explorer, kemudian teman-teman bisa buka file HTML-nya, dan kita coba klik kanan pada file tersebut, terdapat pilihan Open with Live Server, atau di bagian bawah sini ada pilihan Go Live. Oke, bisa teman-teman lihat di bawah sini, di sebelah kanan bawah terdapat Go Live. Atau kita bisa klik di sini Open with Live Server. Kita pilih Allow. Visual Studio Code membuka browser dan menampilkan project yang sudah kita buka. Misal di sini kita akan ubah Nanofolio. Mungkin kita akan perkecil window-nya agar lebih terlihat. Bagaimana fungsi dari hot reload ini? Kita akan fokus pada text editor, bisa kita hide terlebih dahulu. Oke. Dan di sini di bagian Nanofolio kita akan coba ubah namanya menjadi Hakim page seperti ini. Pada saat kita save, nah bisa teman-teman lihat, kita tidak melakukan refresh secara manual, tapi pada saat kita mengetikkan perubahan dan melakukan save, maka terjadi proses reload secara otomatis. Jadi
ini salah satu fungsi dari extension yang kita install adalah mempermudah pada proses development. Dan jika teman-teman ingin membuat program dengan bahasa tertentu, bisa teman-teman cari untuk penunjangnya. Semisal jika teman-teman ingin membuat program dengan bahasa pemrograman PHP, dan kita akan membutuhkan beberapa alat bantu seperti menambahkan dokumentasi, bisa menggunakan PHP Doc Blocker, di mana Doc Blocker ini ya secara otomatis akan menambahkan komentar di setiap method atau variabel yang teman-teman buat, atau terdapat intervention juga yang merupakan kode completion. Kemudian beberapa hal lagi yang bisa teman-teman lihat di sini, detailnya, fitur-fiturnya ada apa saja. Jika teman-teman ingin membuat program dengan bahasa pemrograman JavaScript, bisa teman-teman cek juga extension apa saja yang mempermudah kita dalam development dengan bahasa pemrograman tersebut. Oke. Kemudian terdapat Python yang bisa teman-teman cek juga, Ruby. Nah, masih banyak lagi. Jadi text editor ini bisa kita jadikan sebagai IDE sekalipun jika kita menggunakan Visual Studio Code. Mungkin berbeda jika teman-teman menggunakan text editor lainnya, beberapa fitur dan fungsi yang diandalkannya pun cukup bervariatif. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang lebih mudah digunakan atau membantu proses development yang teman-teman lakukan. Dan jika teman-teman bingung extension apa saja sih yang perlu kita gunakan, semisal teman-teman adalah seorang web developer dan ingin melihat extension apa saja yang bermanfaat untuk proses development di dalam web, teman-teman bisa search saja di mesin mencari dengan keyword semisal VS Code extension for web developer, dan di sini terdapat beberapa web hasil pencarian yang memberikan beberapa saran tentang extension yang bisa teman-teman gunakan. Atau bisa juga teman-teman berkunjung ke web Codepolitan untuk melihat kumpulan extension Visual Studio Code apa saja yang bisa kita gunakan sebagai PHP developer. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin belajar pemrograman lebih dalam dengan menggunakan text editor Visual Studio Code atau IDE manapun, teman-teman bisa berkunjung di codepolitan.com. Silahkan daftar dan masuk ke menu member area. Di sini terdapat menu browse course. Di sana teman-teman akan temukan banyak sekali kursus yang bisa diikuti, baik jika teman-teman ingin menjadi seorang web developer, mobile developer, atau full stack sekalipun. Untuk bagian front end dan back end, teman-teman bisa cek video kursnya yang sudah diikuti oleh ribuan siswa, dan bisa temukan juga tips trik bagaimana menggunakan text editor untuk bahasa pemrograman yang teman-teman ikuti di kelas Codepolitan.